Ada surat edaran dari Kemensos terbaru ya tentang persiapan pencairan PKH tahap 2. Aturan terbaru penghitungan uang bantuan PKH. Dan mohon maaf ada berita buruk untuk kategori ini. Simak informasinya. Jangan di-skip ya supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan selalu terima kasih ya kepada kalian yang telah mendukung ya, atau selalu mendukung channel ini hingga besar seperti sekarang ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, membalas kebaikan kalian dengan limpahan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi pentingnya tentang surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial tentang persiapan penyaluran bantuan sosial PKH tahap 2 tahun 2022. Di mana ada hal penting ya. Ada aturan terbaru mengenai penghitungan uang bantuan PKH. Dan mohon maaf ada berita buruknya ya, khusus untuk kategori ini. Bagaimana informasinya teman-teman sosial semuanya? Sebelum kita lanjut ke informasinya, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, ada informasi penting ya, khususnya kalian KPM PKH. Karena sudah turun ya untuk surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial kepada seluruh dinas sosial serta kepada seluruh Korwil, Korkap, Korkot, Kordes, PKH seluruh Indonesia. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian KPM PKH, wajib menyimak ya untuk surat edaran terbaru dari Kementerian Sosial berikut ini supaya nantinya di pencairan PKH tahap 2 kalian tidak kaget karena ada aturan terbaru di dalamnya. Jadi tentu saja dalam surat tersebut menyangkut persiapan data KPM PKH untuk pencairan tahap kedua ya. Di mana poin penting dalam surat tersebut adalah yang pertama, Dirjen Jaminan Sosial Keluarga menyatakan dan telah menetapkan bahwa pencairan PKH tahap 1 2022 telah mencapai 10 juta keluarga penerima manfaat ya. Jadi untuk penyaluran PKH tahap 1 yang kemarin dicairkan mulai tanggal 21 Februari hingga tanggal atau pertengahan bulan Maret 2022 ini sudah terpenuhi ya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian poin yang kedua, data KPM PKH tahap 1 terdapat KPM baru hasil dari data perluasan Pusdatin dan berasal dari BPNT reguler maupun BPNT PPKM yang kebanyakan adalah untuk kategori lansia dan disabilitas berat. Jadi yang sebelumnya saya informasikan ya teman-teman sosial semuanya untuk KPM BPNT reguler dan juga BPNT PPKM. Banyak yang masuk ke dalam anggota PKH baru ya tahun 2022 ini. Memang yang kebanyakan adalah dari kategori lansia dan juga disabilitas berat. Selanjutnya teman-teman sosial semuanya untuk poin yang ketiga, diharapkan para operator desa segera melakukan pemutakhiran data terkait KPM yang sudah mampu supaya bisa segera tercatat sebagai KPM yang tidak layak lagi dapat bantuan sosial lewat sistem 6NG. Kemudian untuk poin yang keempat, pendamping ataupun KPM diharapkan segera berkoordinasi khususnya untuk komponen anak sekolah yang tidak cair agar supaya si anak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dengan terdaftar di Dapodik. Jadi ini adalah kebanyakan kasus yang terjadi kemarin di pencairan PKH tahap 1 ya. Banyak yang tidak cair sesuai komponen ya atau berkurang untuk pencairan PKH-nya.
Yang kebanyakan yang tidak cair adalah dari komponen anak sekolah. Jadi buat teman-teman KPM PKH yang merasa anak sekolahnya tidak cair tahap 1 kemarin, untuk segera lapor ya ke sekolah untuk dicek apakah data siswa tersebut sudah padan atau belum dengan Dapodik dan laporkan ke pendamping. Selanjutnya untuk poin yang kelima, untuk persiapan data KPM PKH tahun 2022 memiliki aturan terbaru sebagai berikut ini. Aturan yang pertama, untuk ibu hamil atau untuk kategori ibu hamil saat ini tidak bisa dicairkan. Karena untuk sementara waktu, data dalam DTKS belum ada identifikasi soal kehamilan. Jadi ini yang saya maksud ya, mohon maaf ada berita buruk untuk kategori ibu hamil teman-teman. Karena untuk sementara ini tidak akan dicairkan untuk bantuan ibu hamil. Karena untuk sementara data dalam DTKS belum ada identifikasi soal kehamilan. Kemudian yang kedua, untuk anak usia dini atau belum sekolah itu maksimal dalam satu keluarga penerima manfaat 2 anak dalam satu keluarga. Jadi teman-teman, untuk anak usia dini dibatasi 2 anak dalam satu keluarga ya. Kemudian yang ketiga, untuk anak sekolah, baik itu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, maksimal hanya 4 orang dalam satu keluarga atau 4 orang anak dalam satu keluarga. Artinya, misalnya kita punya 5 anak ya di dalam satu keluarga. Dan 2 anak tersebut masih duduk di kelas SD. Kemudian 2 anak duduk di kelas SMP ya, atau di sekolah SMP. Dan untuk 1 anak di SMA. Maka nantinya yang masuk ke dalam penghitungan uang PKH atau penghitungan bantuan PKH hanya 4 anak saja. Selanjutnya untuk poin yang keempat, untuk lansia ya, untuk komponen lansia minimal usianya adalah 60 tahun ke atas ya, untuk peraturan baru di tahun 2022. Di mana untuk peraturan sebelumnya adalah untuk komponen lansia 70 tahun ke atas ya. Jadi untuk tahun 2022 ini dirubah menjadi 60 tahun ke atas. Dan batasannya adalah maksimal 1 orang lansia dalam satu keluarga. Kemudian peraturan terbaru kelima, untuk komponen disabilitas berat dibatasi maksimal 1 orang dalam satu keluarga. Untuk komponen disabilitas berat tidak ada perubahan ya, masih tetap sama dengan di tahun 2021 kemarin atau tahun sebelumnya, yaitu 1 orang di dalam satu keluarga untuk batasannya. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi ya informasi penting mengenai surat edaran terbaru tentang persiapan penyaluran PKH tahap 2 dan di tahap selanjutnya ya di tahun 2022. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.